Halo, jumpa lagi dengan Boke Ulin. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Sadulur sadayana, kumaha daramang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dimudahkan semua urusan, dimudahkan rezekinya. Semoga sehat semua ya sedulur. Kali ini Boke Ulin jalan ke Desa Rawagede di Kabupaten Kerawang. Ada apa sih di Desa Rawagede? Selamat menyaksikan. Di Desa Rawagede ini merupakan sumber padi atau lumbung padi nasional ya. Mayoritas pencarian di Rawagede adalah petani, tetapi banyak juga pekerja yang lain ya, seperti pekerja PNS, guru, pedagang, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini Rawagede ini merupakan sentral dari tanaman padi. Pada suatu hari, Bapak Mayor Lukas Kustario selaku Komandan Batalion Resimen mengadakan perjalanan menelusuri wilayah utara Kerawang dan menginap di Pasir Awi. Kemudian pada keesokan harinya melanjutkan perjalanan melalui Rawagede menuju Sukatani, wilayah Bekasi. Perjalanan tersebut tercium oleh mata-mata Belanda dan melaporkan kepada pihak militer Belanda bahwa Mayor Lukas Kustario telah menyusup ke Rawagede. Pada saat itu Mayor Lukas ini merupakan incaran Belanda karena mereka selalu mempersulit jalan Belanda untuk ekspansi di wilayah daerah Jawa Barat. Tentara militer Belanda segera mempersiapkan rencana ya, mengadakan serangan mendadak dengan perhitungan yang lebih matang karena pada saat serangan sebelumnya mereka gagal karena banyak mata-mata. Nah, tetapi pada saat mereka siap menyerang, ada mata-mata dari Bapak Lurah Saukim ya, warga dari lurah dari Desa Gede. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1947 militer Belanda mengadakan penyerbuan ke markas gabungan pejuang Republik Indonesia di Rawagede. Setelah mendapat berita tentang rencana penyerbuan tersebut, seluruh pimpinan dari anggota markas gabungan pejuang mencoba meloloskan diri dan keluar dari Rawagede. Namun cuaca pada malam hari itu hujan sangat deras, sangat lebat, sehingga sebagian besar pejuang sulit untuk melaksanakan evakuasi keluar dari Rawagede. Tepat pada jam 4 dini hari Selasa 9 Desember 1947, seluruh desa Rawagede telah dikepung oleh pasukan militer Belanda dari segala penjuru. Menurut keterangan beberapa saksi bahwa dari arah barat yaitu jalur Tanjung Pura, Tunggak Jati, pasukan militer Belanda agak terlambat menutup jalur tersebut. Kira-kira baru jam 6 pagi jalur itu dapat ditutup. Walaupun dalam keadaan demikian, para pejuang di bawah pimpinan Serma Pulung dari Angkatan Laut masih bisa meloloskan diri, termasuk di antaranya Saudara Syukur dan Saudara Suminta, Lurah Rawagede. Penyerangan militer Belanda dimulai jam 4 subuh hingga sore hari. Pada saat itu turun hujan sangat lebat. Militer Belanda melancarkan aksinya, penggeledahan ke rumah-rumah penduduk, dan juga ada pria atau laki-laki akan disuruh keluar, dikumpulkan di suatu tempat yang lapang. Dan mereka tanpa ditanya, mereka langsung ditodongkan senjata. Apakah mereka para pejuang atau mereka menyembunyikan para pejuang? Tanpa alasan tersebut, para pria dan juga warga masyarakat di Rawagede melakukan aksi tutup mulut, gerakan tutup mulut. Jadi Belanda tidak bisa mengorek keterangan apapun tentang tentara Republik Indonesia. Sehingga dengan kemarahan yang meletup-letup, dikumpulkanlah
10 sampai 30 orang tiap kelompok itu coba dikorek keterangan tentang tentara Republik Indonesia, tetapi tidak dapat karena mereka semua tutup mulut. Dan pada akhirnya saudara-saudara, mereka diberondong dengan senapan, satu persatu tumbang. Bahkan ada yang sempat lari, ada yang juga sedang di sawah, semuanya diberondong. Ada yang sembunyi di sungai, di dalam air di Kali Rawa Gede karena pada saat itu sedang banjir, tetapi ketahuan dan sepanjang tepi sungai itu diberondong dengan senjata api sehingga banyak mayat bergelimpangan. Pada penyerangan kali ini, selain banyak memakan korban akibat kebuasan dari militer Belanda, maka ada beberapa orang, ada 5 orang rakyat Rawa Gede yang ditangkap. Mereka Belanda ini bermaksud bahwa dengan menangkap 5 orang dalam keadaan hidup dan mengumumkan jika para tentara menyerahkan diri, 3 diantaranya dari 5 orang ini adalah dewasa dan 2 anak-anak sekitar 13 tahun, diumumkanlah jika para tentara atau pasukan yang berjuang menyerahkan diri kepada Belanda, mereka tidak akan dibunuh. Pada keesokan harinya, beberapa orang bermunculan keluar dari sungai dan juga keluar dari persembunyian. Ternyata itu hanya tipu muslihat Belanda saja. Akhirnya keganasan dari Belanda ini, mereka membabi buta lagi. Mereka hanya berbohong untuk memancing para tentara keluar dari persembunyiannya, dan juga penduduk pria atau laki-laki yang bersembunyi agar mereka bisa keluar. Operasi pembersihan ini akhirnya dilanjutkan. Pembunuhan demi pembunuhan terus berlangsung di daerah sampai sekitar Rawa Gede pada hari itu, termasuk para penumpang kereta api jurusan Kerawang Rengas Dengklok yang melewati Rawa Gede juga mengalami nasib malang karena mereka tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba diberhentikan dekat jembatan, kemudian diperintahkan untuk turun dari kereta dan langsung ditembak mati di tempat. Yang mencoba melarikan diri ke daerah pesawahan tidak mampu untuk menghindar dari jangkauan peluru senapan Belanda. Nah, jadi keadaan di Rawa Gede pada saat itu sungguh mencekam. Tidak ada seorang pun yang berani menampakkan diri atau keluar rumah. Akhirnya keesokan harinya diperkirakan cukup aman, mereka keluar. Dan begitu banyak mayat bergelimpangan di mana-mana, di halaman rumah, di sawah, di tepi sungai yang mengalir, bahkan di selokan. Ratap tangis jerit histeris memecah keheningan pagi itu, diselilingi dengan sedu sedan yang memilukan. Kaum ibu dan orang tua yang telah uzur dibantu oleh para cacat netra mengangkut dan mengumpulkan sanak saudara mereka yang telah menjadi mayat korban kekejian aksi militer Belanda. Dengan peralatan dan tenaga seadanya, mereka mengurus dan menguburkan jenazah-jenazah tersebut. Mengkafani dengan kain seadanya, menggali kubur itu pun dalamnya tidak lebih dari setengah meter. Malah kayu penutup lubang lahat, termasuk menggunakan daun jendela, daun pintu, juga menggunakan bale-bale atau dipan. Pada hari itu, para pejuang dan pemuda desa yang berhasil meloloskan diri masih belum kembali ke Rawa Gede. Menurut perkiraan, jumlah mayat yang dikuburkan pada hari itu adalah 431 orang, termasuk orang-orang yang tidak dikenal identitasnya. Kemudian mayat para pejuang atau dari daerah lain yang ikut hanyut dalam arus sungai saat itu, sehingga banyak yang tidak teridentifikasi. Setelah terjadinya peristiwa tersebut di desa Rawa Gede atau Balongsari, pemerintah Rekomba, pemerintah antek-antek Belanda ini, mereka selalu mengadakan pembersihan
atau sweeping ya kepada rumah-rumah yang dianggap menyembunyikan para pejuang atau bersekutu dengan Republik. Kemudian orang-orang banyak ditangkap, diperiksa tanpa diadili, langsung dibunuh. Operasi tersebut dilakukan dari tanggal 1 Januari sampai Oktober 1948. Jumlah korban berdasarkan catatan akibat operasi tersebut sebanyak 35 orang meninggal dan 121 rumah rakyat dibakar habis, termasuk seorang lurah Rekomba dan seorang lurah RI terbunuh. Dalam pemerintahan darurat RI Kecamatan Rawamerta di bawah pimpinan Wangsa Hidayah dan M. Suminta bersama-sama dengan seluruh lurah yang turut bergerilya sekecamatan Rawamerta bergabung dengan kecamatan Rengas Dengklok, Pedes dan Batu Jaya untuk bernaung di bawah wilayah administrasi pemerintah, yaitu wilayah Kawedanan Rengas Dengklok. Kemudian pemerintah darurat RI Sekawedanan Rengas Dengklok tersebut mengadakan musyawarah yang bertempat di kampung Jamantri, Desa Rawagede. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa untuk sementara Wedana Rengas Dengklok dijabat oleh Wangsa Dijaya dan kepala stafnya Suminta. Asisten Wedana atau Camat Rengas Dengklok dijabat oleh Cahria Dinata. Camat Rawamerta dijabat oleh Acim Wiratna. Camat Pedes dijabat oleh M. Jamhur dan Camat Batu Raja dijabat oleh MS Tarmidi. Dan pejabat Lurah Rawagede pada tahun 1949 Armada dibantu dengan teman seperjuangannya M. Lisong dan Surya beserta kawan lainnya. Jadi saudara-saudara, begitu banyak jenazah di sini dikumpulkan, dan inilah makam-makam mereka. Mereka beristirahat dan mereka sudah berjuang hingga titik darah penghabisan. Sangat pedih ya, kadang perjuangan yang bahkan sampai akhir hayat mereka melindungi para berjuang. Jadi biarlah kita sebagai generasi penerus jangan menyia-nyiakan apa yang sudah mereka perjuangkan hingga kini, hingga akhir hayat mereka. Mari kaum muda, anak-anak muda semua, lanjutkan perjuangan dengan rajin belajar. Isi kemerdekaan dengan prestasimu. Jangan hanya menjadi anak-anak muda yang asal-asalan, asal datang ke sekolah, asal hadir di kelas. Tetapi jadilah anak-anak muda yang bersemangat. Mari kita isi kemerdekaan dengan baik, belajar sungguh-sungguh, lakukan pekerjaanmu dengan baik, agar kamu bisa menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi penerus bagi para pahlawan yang sudah tiada. Anak-anakku semua, kaum muda, jika engkau melihat mereka berbaring dengan nama-nama mereka, mereka sudah meninggalkan semangat. Hanya semangat itu yang mereka akan tularkan kepada penerusnya. Jadi mari kita bersatu padu mengisi kemerdekaan. Apapun pekerjaan kita, apapun pendidikan kita, apapun keadaan kita, apapun posisi kita, jabatan kita, kita lakukan dengan segenap hati, dengan baik, agar menghasilkan hasil yang baik pula, hasil yang akan menggembirakan. Tetap semangat menjalani hidup, lakukan agar kemajuan demi kemajuan, prestasi yang ditorehkan mengharumkan nama bangsa dan negara kita.
agar perjuangan mereka tidak sia-sia, agar pengorbanan mereka menjadi kenyataan bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang maju, makmur, penuh kasih sayang kepada warganya. Warga hidup dengan sejahtera dan aman. Amin, saudara-saudara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, kita masing-masing juga memiliki pahlawan di rumah. Bapak, ibumu, papa, mamamu. Ya, hormati mereka juga. Minta restu mereka, sayangi mereka, agar anak-anak memperoleh hidup yang baik. Jika engkau menghormati ayahmu dan ibumu, maka akan panjang umurmu, akan diberikan kemudahan di setiap jalanmu, di studimu, di sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaanmu, di kehidupanmu, hingga nanti pada akhirnya di rumah tanggamu. Anak-anak muda semua, menjadi anak-anak yang baik. Harapan dari orang tuamu, harapan dari bapak ibumu, harapan dari guru-gurumu, harapan dari dosen-dosenmu, engkau menjadi anak-anak muda yang pintar, yang berprestasi, yang memiliki martabat, yang memiliki perilaku, kesopanan, tingkah laku yang baik, tutur kata yang sopan. Ya, anak-anak, menjadi generasi muda, harapan bangsa. Itulah doa dari orang tua, doa dari para sesepuhmu, doa para gurumu, dosenmu, dan juga orang tuamu. Semoga engkau menjadi generasi yang baik, generasi yang bisa dibanggakan, dan generasi yang akan membangun bangsa dan negaramu. Amin. Terima kasih sudah bergabung dengan Boke Ulin. Semoga bermanfaat untuk generasi muda. Tetap semangat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.